guys, balik lagi ke channel aku, Rani Rastati. Hari ini aku pengen share ke kalian gimana sih caranya bikin new visa dependent untuk pasangan bagi yang ingin membawa suami atau istrinya selama studi di Malaysia. Kebetulan selama studi di Malaysia ini aku membawa serta suami aku ya. Jadi aku akan bagikan step by stepnya gimana sih caranya untuk mengurus visa dependent buat pasangan. Oke, yang pertama kalian bisa datang ke visa unit di University Malaya dan mengambil formulir New of Dependent Pass Application Form. Ini bentuknya seperti ini ya. Ini ada di rak di dekat visa di counter visa unit. Lalu selain itu kalian juga mengambil formulir tambahan ini nih. Ini kita harus isi dan kita tanda tangani sebagai bagian dari requirement untuk aplikasi. Oke, di form ini ada beberapa isian yang harus kita isi. Ini yang pertama adalah name of student, itu nama kita ya. Kita juga mengisi nomor WhatsApp atau nomor telepon, nationality, programnya itu jurusannya apa. Terus siswa male, nomor paspor, level of study ini diisi untuk master atau PhD. Lalu untuk di bawah ini adalah name of dependent, itu adalah nama dari pasangan kita yang ingin kita bawa ke Malaysia. Lalu hubungannya apa nih? Kita pilih aja apakah dia pasangan, spouse, bisa juga bawa mother, father, dan juga anak, dua anak, daughter atau son. Lalu paspor numbernya ini bisa diisi di sini. Oke, untuk dokumen yang dibutuhkan itu ada 9 dokumen ya. Yang pertama adalah fotokopi dari paspor seluruh halaman dari dependent kita atau pasangan kita. Dan juga make sure ada 5 halaman kosong yang belum dicap apapun, dan juga masa berlakunya itu lebih dari 12 bulan. Adalah fotokopi dari seluruh halaman paspor dari dependent, yaitu kita gitu ya. Lalu ada juga dokumen bukti hubungan antara kita dengan pasangan, dan ini buktinya ini adalah seperti fotokopi buku nikah tapi yang dilegalisir oleh KBRI Kuala Lumpur. Lalu juga ada surat keterangan hubungan dari KBRI Kuala Lumpur. Dokumen berikutnya adalah foto ukuran 4,5 x 3,5 cm dengan latar belakang berwarna putih. Terus harus ada insurance ya atau asuransi dengan polisinya itu full cover dan harus dari asuransi Etika. Kemudian dokumen berikutnya adalah student confirmation letter dari fakultas, dan juga yang berikutnya adalah rekening koran dari rekening bank kita di Malaysia. Kalau dulu sih itu minimum rekening yang harus ada di bank itu adalah Rp7.000 ya per keluarga. Jadi kalau misalnya kalian mau bawa suami atau istri dan anak, itu rekeningnya minimal ada 7.000. Namun per September ini ada update peraturan yang menyatakan bahwa jumlah uang yang harus ada di rekening berjumlah Rp10.000. Dokumen berikutnya adalah bukti pembayaran Rp50 berupa visa processing fee yang bisa kalian bayar di website ipay.um.edu.my. Terakhir adalah bukti pembayaran aplikasi visa ke IMGS. Kalau untuk Indonesia itu untuk new dependent itu harganya Rp885. Oke guys, nah tadi untuk formulir tambahan yaitu ini. Di sini tuh memang isiannya dalam bahasa Melayu ya, bahasa Malaysia. Nah, kalau di sini sih aku mau ngasih info aja. Untuk jantina itu artinya jenis kelamin, tarikh lahir ini tanggal lahir, negeri lahir itu negara di mana kita dilahirkan, logat itu bahasa ya, jadi aku isi bahasa Indonesia, lalu kerakyatan itu nationality, jadi Indonesian. Terus kalian juga bisa isi pekerjaannya apa untuk dependent kalian ya. Misalnya dia tidak bekerja, karena memang kalau mau apply visa dependent itu harus
tidak boleh bekerja. Jadi mungkin kalau suami atau istri bisa diisi sebagai housewife atau house dad. Lalu ini adalah alamat di Malaysia, ini adalah alamat di luar negeri, itu diisi dengan alamat kalian di Indonesia. Lalu nomor paspor, ini tempat issued paspor kalian, lalu tanggal dikeluarkannya. Kemudian yang ini bagian card pengenalan number itu nggak usah diisi, sama visa dikehendaki bagi negeri itu nggak usah diisi. Tarikh ini tanggal ketika kalian submit dokumen, sama tanda tangan ini adalah tanda tangan dependennya ya. Oke, sekarang aku mau rekap dokumennya apa aja sih yang dikumpulkan. Yang pertama adalah formulir ini, yang kedua adalah formulir isian ini, lalu ini aku sudah copy 2 rangkap paspor seluruh halaman dari suami aku, jadi rangkap 2. Terus habis itu ini adalah fotokopi rangkap 2 dari seluruh halaman paspor aku, disensor semua nih. Kemudian untuk bukti buku nikah gitu ya, ini contohnya seperti ini guys. Jadi dalam satu halaman A4 ini pastikan buku nikah kalian itu muat. Jadi kalau aku triknya adalah dengan difotokopi kecil-kecil kayak gini nih. Ini nih 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, dan ini halaman keempat. Kenapa dibikin kecil-kecil begini? Karena untuk CTC di KBRI, CTC itu adalah legalisir di KBRI. KBRI itu cuman mau ngecap 1 halaman aja. Oke. Dan kalau kalian bikinnya cuman 2 halaman buku dalam 1 lembar, jadi kayak ada 2 lembar gitu, KBRI cuman mau ngecap 1 aja. Sementara di EMGS itu mereka minta dokumennya semuanya dicap gitu ya. Jadi kalau ada 2 halaman, 2 halamannya dicap. Jadi kemarin solusi dari petugas di KBRI yaitu aku dibikinin dalam bentuk seperti ini. Terus relationship letter itu juga minta di KBRI ya, surat keterangan hubungan. Bentuknya kayak gini guys. Jadi di dalam sini tuh ada isinya nama kita, nama saya, student, membawa anggota keluarganya nih. Jadi nama suaminya siapa atau nama istrinya siapa, tempat tanggal lahir, warga negara, paspor, dan lain-lain. Nah, surat keterangan ini tuh kalau di dokumen checklistnya yang di form ini itu adalah namanya original of relationship letter from the embassy gitu ya. Kalau dari KBRI ini ngeluarin namanya surat keterangan. Ini keluar dalam bahasa Indonesia dan nggak masalah ya guys, diterima sama imigrasi Malaysia. Kemudian apalagi nih? Berikutnya adalah 2 kopi foto yang ukuran 3,5 kali ukuran 4,5 kali 3,5 cm nih. Kalau ini contohnya foto aku aja nih, bentuknya kayak gini. Latar belakangnya putih, jangan lupa. Nah, kalau latar belakangnya putih, make sure kalian pakaiannya tuh yang gelap gitu ya, jadi kontras. Jangan pakai baju yang putih gitu. Dan juga untuk foto nggak boleh di Photoshop gitu ya, misalnya mau ngilangin kantong mata, mau ngedit rambutnya misalnya kayak agak berantakan gitu, jangan diedit, nanti bakal disuruh ngasih foto baru lagi oleh IMGS gitu ya, disuruh revisi. Jadi make sure fotonya itu diambil secara profesional di studio foto. Oke, next adalah ini bukti asuransi etika. Ini yang dikeluarin oleh etika. Kalian khusus untuk student di University Malaya, kalian harus menggunakan etika dan bisa datang ke kantor etika yang di Perdana Siswa untuk dapat asuransi ini. Lalu student confirmation letter, biasalah ya, ditujukan kepada ketua unit pas pelajar. Ini kalian bisa minta ke fakultas yang menjelaskan kayak
nama, nomor paspor, durasi sekolah, dan lain-lain. Lalu yang berikutnya adalah rekening koran. Kayak gini guys bentuknya. Untuk rekening koran itu harus rekening dari Bank Malaysia. Jadi nggak bisa pakai Bank Indonesia, misalnya CIMB itu ada di Indonesia dan juga ada di Malaysia. Terus kalian mau pakai bank CIMB yang di Indonesia, itu nggak bisa ya guys. Harus bank yang ada di Malaysia gitu ya. Nah, terus untuk rekening koran ini adalah 3 bulan. Jadi misalnya kalian mau masukin dokumen itu bulan September, berarti rekening korannya itu dari Juli, Agustus, September. Jadi selama 3 bulan. Dan dalam durasi 3 bulan itu jumlah uangnya itu harus minimal Rp10.000 ya untuk dependent. Oke, yang berikutnya adalah bukti pembayaran visa processing fee yang tadi aku udah sampaikan. Kalian bisa mengakses dari ipay.um.edu.my. Nah, kalian bisa memilih yang Rp50 ya, dan ini adalah contoh slip pembayarannya. Make sure kalian mengklik payment ini dilakukan untuk pihak ketiga nih, kayak gini nih. Pembayaran untuk pihak ketiga, lalu namanya diisi dengan nama pasangan dan juga nomor paspornya. Jadi kelihatan nih ini bayaran digunakan untuk siapa gitu ya, namanya siapa. Dan yang terakhir adalah bukti pembayaran visa gitu ya ke IMGS. Kalau aku contohnya tuh kayak gini ya guys ya. Via online pun gak masalah sih untuk pembayaran, kalian tinggal print PDF-nya. Dan juga ketika melakukan pembayaran, make sure untuk mengisi keterangan bahwa pembayaran ini dilakukan untuk new visa dependent, namanya pasangan kalian siapa, dan juga nomor paspornya berapa. Jadi bisa ke track dengan mudah. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Semoga video ini membantu bagi kalian yang ingin melakukan aplikasi untuk new visa dependent. Semoga membantu. Thanks for watching.